Wangtunggal dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan dari rekan kita Bapak Ahyar SPD setelah melewati proses diklat pendidikan guru penggerak, dan dia akan berbagi kepada kita seperti apa budaya positif diimbaskan di Sahabat Walapuga. Kepada Bapak Ahyar waktu dan kesempatan saya silakan. Ya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Agus yang telah membantu saya dalam kegiatan tugas saya sebagai guru penggerak. Yang di sini saya akan menyampaikan tujuan daripada diseminasi budaya positif di sekolah SMPN Sahabat Walapuga. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah memahami daripada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang ketiga, memahami peran sebagai guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, kita lanjut lagi yang kedua. Jadi Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil Pancasila. Jadi lanjut lagi, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 7 poin yang saya ambil di sini. Yang pertama itu adalah bukan tabula rasa. Jangan sampai Bapak Ibu bertanya apa itu bukan tabula rasa. Tabula rasa itu adalah anak lahir dengan kondisi yang kosong, seperti kertas putih. Yang kedua, kemudian ibaratkan dia itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pendidikan itu, dia itu sudah ada bakat dan minat. Tinggal bagaimana cara kita menyampaikan kepada dia untuk belajar supaya dia menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oke, yang kedua adalah semua anak terlahir dengan bakat masing-masing unik. Dia berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, budi pekerti. Jadi budi pekerti itu kita harus paham apa itu budi pekerti. Jadi anak-anak itu harus punya moral, ya, moral yang baik supaya bisa dia menciptakan di dalam lingkungan sekolah itu bagaimana dia bisa menghormati kepada baik kepada gurunya, di teman-temannya, kemudian di lingkungan masyarakat dan orang tua. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu tugas kita Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu adalah menuntut supaya anak didik kita menjadi anak yang pintar, cerdas, kreatif. Itu tujuannya. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini kita sesuaikan bahwa pembelajaran itu kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Jangan dipaksakan anak-anak ketika kita tidak ada listrik, lalu kita salah satu contoh kita paksakan anak untuk belajar untuk IT, tapi untuk pengenalan boleh saja.
ibarat. Tetapi kalau itu kita paksakan, kita lihat juga sesuai dengan kondisi alam yang ada. Kemudian berpihak pada anak. Jadi kita ini seperti yang dipelajari oleh, yang dibawakan oleh pembahasan daripada di atas ini adalah tujuan daripada itu itu adalah maksud daripada tujuan daripada berpihak kepada murid. Ya, itu tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi next. Ya, apakah makna daripada budaya positif itu sendiri? Kita lanjut. Itu gambar apa kira-kira yang ada di atas? Kita saling berkolaborasi. Model apa itu? Ya? Lingkaran. Lingkaran. Kayak apa itu lingkaran itu? Yang apa itu? Kayak apa itu? Ya, itu budaya positif dari bawah itu lingkungan positif, keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kita next lagi. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya bahwa peraturan kelas dengan peraturan di peraturan atau keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu berbeda. Berbeda atau tidak Bapak Ibu semua? Berbeda ya Bapak? Nah, pasti berbeda. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Ya? Ini kita masih lanjut di sini. Budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, ini adalah konsep budaya positif Bapak Ibu. Di sini kita ambil ada 7 konsep daripada budaya positif sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan. 5 posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi. Nanti kita kupas di bawah. Jadi perubahan paradigma yang dimaksud di sini adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kita lanjut lagi. Perubahan paradigma teori kontrol itu adalah ilusi kontrol. Di sini kita ambil 4 poin daripada itu. Berikut adalah paparan daripada pendapat William Glasgow, yaitu kontrol teori itu untuk meluruskan mengkonsepsi tentang kontrol itu sendiri, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut lagi. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi kontrol adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang-orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal
Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi jangan suara kita kasar pada anak-anak. Ini menunjukkan bagaimana jiwa kita, supaya mental anak-anak didik kita ini tidak mental kerupuk. Jadi dia itu kita mengangkat mental mereka supaya mereka itu tetap, istilahnya itu dalam lingkungan sekolahnya itu dia tidak tidak diskriminasi oleh teman-teman lain. Oke, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, perbuatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarkan dirinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, salah. Jadi ini adalah perubahan paradigma stimulus respon terhadap kontrol. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang? Jadi ini stimulus respon dengan teori kontrolnya, Bapak Ibu. Jadi itu kalau kita ambil dari yang pertama itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia untuk teori kontrolnya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi untuk teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Semua itu ada tujuan. Kemudian yang ketiga itu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang stimulus yang kelima, model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang. Kalau teori kontrol, bisa lanjut lagi. Jadi ini adalah suatu perubahan paradigma. Jadi kegiatan yang saya ambil di sini ada kepalan tangan, ada A dan B. Jadi Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian yang ke B itu teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Apa yang terjadi? Di sini adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan nomor satu itu, apakah Anda tahu yang tadi B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi saya lanjut soal nomor 2 itu,
Apakah Anda tahu dia menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau dia tetap menutup kepalan tangan Anda? Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk berbuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Dari pernyataan soal di atas, saya ambil kesimpulan saja. Jadi dalam kegiatan sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Luar biasa. Diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain. Jadi kita lanjut lagi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada dua yang saya ambil di sini, ada stimulus respon dan teori kontrol. Disertai maksud dalam kata yang negatif, kalimat negatif. Nanti kita rubah dia ke dalam kalimat yang positif. Salah satu realitas kebutuhan kita sama, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi untuk teori kontrol setiap orang memiliki gambar berbeda. Kemudian yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan. Kemudian kalau dia masuk di teori kontrolnya, kita berusaha memahami ya pandangan orang lain tentang dunia yang luar. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ada tujuan masing-masing. Kemudian dengan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Model berpikir dia menang terus, tidak mau kalah. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Apa makna daripada disiplin, Bapak Ibu? Jadi di sini arti daripada disiplin itu dan 3 motivasi perilaku. Jadi apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Kemudian untuk disiplin dan hukuman apa arti sama atau berbeda? Mengapa? Kita lanjut lagi. Jadi menurut Gajah Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin, Bapak Ibu. Disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri kita. Kemudian yang memiliki motivasi internal. Kemudian maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita sendiri. Jadi apakah bisa kita menilai diri kita ataukah orang lain, Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Ya, ini dari sini kita bisa melihat, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi di sini kita pandangan kita bagaimana sesuai dengan pendapat daripada Gajah Dewantara. Apakah orang lain akan menilai kita atau diri kita sendiri, Bapak Ibu? Ya, dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi setiap ini ada kata disiplin, pasti Bapak Ibu akan mengenakan anak itu sanksi. Sanksi itu berupa hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu yang diharapkan oleh pendapat daripada Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Jangan kita menggunakan sistem-sistem kalau sudah mencapai itu disiplin tadi. Jangan lagi kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Dengan cara bagaimana? Itu ada nanti jawaban di kawanan. Oke, kita lanjut lagi. Apakah makna daripada disiplin itu sendiri? Yang pertama adalah berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Disciplina.
yang artinya itu belajar, itu disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian yang ketiga itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju semua tujuan apa yang dia hargai. Kemudian yang ketiga adalah namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan kata yang kita hargai. Jadi kita lanjut lagi. Ini disiplin positif. Jadi di sini bisa ambil adalah 3 poin. Yang pertama itu adalah disiplin berasal dari kata disipline tadi, yang artinya itu belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan kita. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu jangan, disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin untuk bertujuan menumbuhkan kesadaran anak-anak didik kita supaya kita berikan suatu penghargaan, jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu boleh, tidak apa-apa ini, terserah Bapak Ibu. Yang penting bagaimana anak-anak ini bisa istilah disiplin yang Bapak Ibu tuangkan di dalam lingkungan Bapak Ibu atau di dalam kelas atau di sekolah itu bisa mereka terapkan, bisa diterapkan di dalam lingkungan Bapak Ibu sendiri. Oke, selanjutnya di bawah itu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1960 mengatakan bahwa setiap perubahan perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Gary Gossen 96 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai universal ini disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini kita ambil profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan hidup, kemudian primary year program PYP. Dan di sini kalau kita berbicara profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dan di sini keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk toleransinya, rasa hormat, integritas, mandiri, selalu menghargai, antusias, kemudian rasa empati, kemudian keingintahuan, kemudian kreativitas, apa juga masuk juga dengan keterampilan tadi, kreativitas, kemudian kerjasama, percaya diri,
dan selalu komitmen. Kemudian saya lanjutkan, ini teori motivasi perilaku manusia. Dari sini ada 3. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau untuk motivasinya, motivasi eksternal, Bapak Ibu yang kita pakai di sini. Kemudian turun lagi ke bawah itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu dia motivasi eksternal. Sama seperti di atas juga itu kita pakai sistemnya seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Di sini sama juga motivasi internal, tujuan disiplin yang positif. Kemudian salah tadi hukuman. Jadi di sini hukuman itu dengan konsekuensinya. Jadi tidak terencana dan tiba-tiba itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian dia berupaya hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensinya yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu yang konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu yang harus kita lakukan. Sikap guru itu harus kita monitor anak-anak. Mulai awal sampai pada saat anak-anak pulang daripada sekolah itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Tadi dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang pun agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Afikoh. Apa konsekuensi itu? Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu adalah akibat dari suatu perbuatan atau pilihan dan keputusan, ada konsekuensi baik dan konsekuensi tidak baik. Jika kita terlalu rakus makan, maka kita akan sakit, Bapak Ibu. Kemudian perut, apa yang tadi? Ya, mari kita akan sakit perut, Bapak Ibu. Ketika kita membantu orang lain yang kesusahan, maka orang itu akan membalas dengan kebaikan, Bapak Ibu. Jadi setiap kita melakukan suatu kebaikan akan dibalas lagi dengan kebaikan. Jadi kita lanjut lagi. Jadi ini bentuk hukuman dan konsekuensinya. Itu contoh di atas ini yang saya buat, ini konsekuensinya. Hukuman yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita itu menghukum anak-anak, pasti ada rasa dendam, Bapak Ibu. Dia lama, dia akan menyimpan. Pasti Bapak Ibu juga pasti merasakan hal seperti itu. Kalau orang sudah menyakiti kita, sudah menghakimi kita, sudah menghukum kita, pasti ada rasa yang kita simpan, pasti ada dendam. Bagaimana Bapak Ibu? Itu tidak betul. Ya, kemudian tindakan setelah itu anak menghargai disiplin. Itu dia konsekuensinya daripada anak. Kemudian paksaan, stimulus, tanggapan. Kemudian konsep diri yang buruk. Dan di sini konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Itu masuk juga ini apa? Kalimat negatif ke kalimat yang positif. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi suatu peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman,
kemudian dia asingkan untuk sementara, IMO dia. Jadi ini adalah di restitusi bonds the five position. Ini saya lanjut lagi. Ini tindakan guru. Jadi tindakan yang harus kita lakukan ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tepat atau tidak untuk memberikan suatu hukuman terhadap anak ini supaya dia sadar atau bagaimana? Kira-kira bagaimana Bapak? Tidak tepat Bapak. Tepuk tangan sedikit Bapak. Ya, lari mengelilingi lapangan basket ini Pak Dovi barangkali 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tidak Bapak Ibu? Sehat. Sehat ya olahraga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena disenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCO. Kita lanjut lagi. Ya, ini adalah tindakan guru. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah suatu ada sebuah tindakan guru dan hukuman atau konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi perhatikan kolom sebelah bawah itu adalah tindakannya. Itu berupa hukuman. Kemudian yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu berupa hukuman atau konsekuensi Bapak. Itu berupa hukuman Bapak. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi atau hukuman Bapak. Konsekuensi Bapak. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi Bapak Ibu. Jadi murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengerjakan sepatu hitam. Itu juga hukuman Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu berupa suatu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kita harus memilah dan memilih itu apa itu bentuk konsekuensi, apa itu berupa hukuman. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaannya juga. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dari sini untuk mendukung motivasi diri, kembali lagi kita ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian daripada peraturan-peraturan Bapak. Jadi kita lanjut, ini keyakinan keras. Keyakinan keras itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal bebas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen di sini, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, kita lanjut lagi Bapak.
Ini dari peraturan dan keyakinan keras. Jadi ini yang saya maksud tadi adalah peraturan dan keyakinan keras. Jadi kita harus bisa membedakan Bapak Ibu. Mama Kepsek kira-kira apa itu peraturan? Sekolah dengan keyakinan keras pasti berbeda, Mama. Ya. Kalau keyakinan peraturan sekolah itu bagaimana, Mama? Ya, baik, terima kasih Mama. Tepuk tangan buat Mama Kepsek. Jadi apa yang disampaikan oleh Mama Kepsek itu tadi adalah peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu tanpa dilibatkan anak-anak didik kita. Hanya pihak kepala sekolah, dewan guru, dan komite saja. Itu adalah peraturan daripada sekolah Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu adalah terlepas daripada peraturan sekolah Bapak Ibu. Yaitu salah ini keyakinan kelas itu adalah yang dilakukan oleh seorang wali kelas beserta anak-anak didik. Itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian ini masuk ke peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ini kita masuk kembali lagi kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalimat positifnya apa? Yaitu dia ada rasa tanggung jawab Bapak Ibu terhadap apa yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi di sini apa untuk kalimat positifnya? Yaitu selalu menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah untuk apa? Untuk kalimat positifnya itu untuk kesehatan diri kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan maksiat, itu untuk siapa? Yaitu untuk diri kita, kesehatan kita dan keselamatan kita. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu hanya untuk keselamatan kita dan keamanan diri kita. Ya, kita masuk lagi pembentukan keyakinan keras. Jadi keyakinan keras ini bersifat abstrak, Bapak. Daripada peraturan yang definisi dan konkret. Kemudian keyakinan keras berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan keras hendaknya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu, supaya anak-anak takutnya lupa. Biar sedikit tetapi mereka melaksanakan. Kemudian mengingatnya. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut memberikan suatu kontribusi Bapak Ibu dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan waktu ke waktu. Kenapa? Supaya anak tidak lupa Bapak Ibu terhadap peraturan atau keyakinan yang mereka buat. Oke, kita lanjut lagi. Ini salah satu contoh penerapan yang saya buat di kelas 9 kemarin. Ini fotonya, yaitu mereka ini membuat suatu keyakinan keras. Jadi saya sampaikan dulu, ini adalah foto-foto daripada pada saat kita melakukan suatu penerapan keyakinan keras. Ini di sekolah saya sendiri, Bapak Ibu kelas 9 kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Bapak. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak. Jadi apa saja itu? Yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi bertahan hidup itu bagaimana, Bapak Ibu? Kita membutuhkan apa? Membutuhkan makanan, Bapak Ibu, supaya kita semangat untuk hidup. Seperti ini ada
Ini memberikan suatu, ini adalah makanan untuk memberikan suatu kekuatan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Kita butuh pakaian Bapak Ibu. Kita butuh tempat tinggal. Jadi rasa aman kepada diri kita, kemudian kita butuh kesehatan yang baik untuk diri kita. Kalau sakit kan kita tidak bisa kerja di Bapak Ibu. Jadi untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada rasa terima itu kita julikan kita ini. Kalau dicuekan bagaimana Bapak Ibu? Hati. Ya? Sakit hati Bapak Ibu. Kita butuh ini yang namanya kasih sayang Bapak Ibu. Rasa kemudian berbagi. Ya, kasih sayang itu ada cinta, ada perempuan, ada laki-laki, itu adalah kasih sayang. Itu salah satu. Kemudian ini ada kerjasama. Jadi kita ini adalah guru ini saling kolaborasi dengan Bapak Ibu. Saya juga di sini ini kolaborasi dengan Bapak Ibu. Kerjasama Bapak Ibu. Kalau tanpa Bapak Ibu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi di sini menjadi bagian daripada kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri. Kita ini punya harga diri Bapak Ibu. Tidak mau direndahkan oleh orang lain. Itu bagaimana Bapak Ibu? Yang betul. Kemudian dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi kita punya pendapat itu, kalau kita dicuekan dan tidak didengar oleh orang lain, maka kita akan sakit hati Bapak Ibu. Jadi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan adalah terutama itu saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian kebebasan. Jadi Bapak Ibu itu butuh kebebasan untuk itu, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Itu kebebasan. Bebas berbuat apa saja, bebas sekolah, bebas memilih pasangan hidup, apa saja Bapak Ibu. Ya, yang belum memilih pasangan silakan cari. Kemudian kesenangan Bapak Ibu. Jadi kita ini butuh kesenangan hidup. Ini bermain, humor, kemudian antusias, tertawa, apalagi kira-kira begini. Jalan-jalan bersama, rekreasi, shopping, itu Bapak Ibu. Itu adalah kesenangan. Jadi jangan menurunkan nanti Bapak Ibu stres. Oke, kita lanjut. Ini dari belakang ini sudah ideal. Kita harus sudah 5 posisi kontrol dulu. Jadi di sini penghukum, pembuat merasa, teman bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Kita lanjut lagi ya, supaya cepat ini karena waktu. Jadi 5 posisi kontrol di sini. Jadi di sini motivasi, kemudian guru berbuat, guru berkotak, kemudian hasil, kaitan dengan dunia kualitas. Murid berkata, kemudian dampak daripada murid. Jadi di sini penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu tahu itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kasus siswa itu tidak memakai seragam sekolah, berdiri di depan kelas 1 jam, itu yang disebut dengan penghukum Bapak. Jadi berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita menyampaikan seperti bahasa seperti itu, dia akan merasa bersalah Bapak Ibu. Dan dia akan mengontrol diri. Saya merasa bersalah karena ibu sudah menyampaikan bahasa-bahasa yang halus terhadap anak itu. Kita salah menjadi. Karena ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu guru. Ibu guru sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi. Ini salah satu contohnya. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu pasti akan bertanya, apa itu Pak restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut daripada dosen 2004. Selanjutnya, restitusi juga merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ciri-ciri daripada restitusi itu sendiri bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini dipahami Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tapi restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya anak didik kita itu tidak minder. Kita kembalikan kepada kelompoknya supaya dia tetap, biarpun dia itu merasa bersalah, tetapi dia dianggap diterima oleh teman-teman. Kita tadi itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan kemarin. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Itu menstabilkan identitas Bapak. Kemudian ibu atau bapak guru juga pernah berbuat salah. Kemudian yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Dan dari kesalahan itu kita akan memperbaiki dan baik. Kemudian Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi jangan dicari kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini mencari, guru tidak mau mencari suatu kesalahan daripada, namun kita sama-sama mencari suatu solusi ya, dan permasalahan yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah validasi tindakan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, kalau untuk tindakan validasi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Salah satu contoh, apa kira-kira? Misalnya dia melakukan suatu contoh, dia bolos. Jadi kita untuk memvalidasi tindakan itu adalah kenapa kamu bolos? Itu pertanyaan. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu bolos. Itu salah satu contoh. Jadi kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi untuk melanjutkan menanyakan keyakinan dia sendiri berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu untuk menarik keyakinan. Tadi ada 3 aspek dari yang pertama sebenarnya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Ya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan suatu keyakinan. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya merendahkan anak. Jangan sekali-sekali ini yang hasil pembelajaran yang kita dapat dari CGP itu. Bagaimana kita memberikan suatu motivasi kepada anak ini supaya dia kembali pada kelompoknya dan bersama-sama dengan teman-teman. Guru yang memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu pasti akan bertanya, apa itu Pak restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut daripada dosen 2004. Selanjutnya, restitusi juga merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri
dan bertanggung jawab. Kemudian ciri-ciri daripada restitusi itu sendiri bukan untuk menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini dipahami Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, tapi restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, supaya anak didik kita itu tidak minder. Kita kembalikan kepada kelompoknya supaya dia tetap, biarpun dia itu merasa bersalah, tetapi dia dianggap diterima oleh teman-teman. Kita tadi itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan kemarin. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Itu menstabilkan identitas Bapak. Kemudian ibu atau bapak guru juga pernah berbuat salah. Kemudian yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Dan dari kesalahan itu kita akan memperbaiki kembali. Kemudian Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi jangan dicari kesalahan-kesalahan. Tetapi di sini mencari, guru tidak mau mencari suatu kesalahan daripada, namun kita sama-sama mencari suatu solusi ya, dan permasalahan yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah validasi tindakan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, kalau untuk tindakan validasi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Salah satu contoh, apa kira-kira? Misalnya dia melakukan suatu contoh, dia bolos. Jadi kita untuk memvalidasi tindakan itu adalah kenapa kamu bolos? Itu pertanyaan. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu bolos. Itu salah satu contoh. Jadi kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi untuk melanjutkan menanyakan keyakinan dia sendiri berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kamu masih ingat apa keyakinan keras kita? Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu untuk menarik keyakinan. Jadi ada 3 aspek dari yang pertama sebenarnya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Ya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan suatu keyakinan. Jadi Bapak Ibu jangan istilahnya merendahkan anak. Jangan sekali-sekali ini yang hasil pembelajaran yang kita dapat dari CGP ini. Bagaimana kita memberikan suatu motivasi kepada anak ini supaya dia kembali ke kelompoknya dan bersama-sama dengan teman-teman. Guru yang memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan dirinya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk Pak Ahyar Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 ya? 11 ya. Itu tadi diseminasi hasil belajar ketika mengikuti pendidikan guru penggerak dan berbagi kepada rekan-rekan guru di Sata Kuala Tunggal. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Ahyar. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua.
Ya, tepuk tangan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan KBM, kita akan membuat dulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa itu tujuan daripada keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Apa? Supaya pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Ya, tepuk tangan. Supaya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu berjalan lancar, baik, lancar, begitu maksudnya. Yang lain apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Sebut saja, tidak apa-apa. Tempel hasil kesepakatan kelas kita nanti. Oke, kita akan mulai ya menyusun kesepakatan kelas. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa? Buang sampah sembarangan. Jangan buang. Sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi? Dilarang maki. Apalagi? Kamu? Dilarang berdiri saat mengajar. Dilarang? Berdiri saat mengajar. Dilarang ribut saat guru mengajar. Apalagi? Banyak itu kesepakatan kelas. Apalagi? Tidak boleh bolos. Ya, bisa tepuk tangan, oi. Apa tadi? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Apalagi? Dilarang mencuri tembok. Banyak ya. Dilarang mencoret tembok. Apalagi? Dilarang menyalakan handphone dan dosen. Ya, dilarang Menyalakan handphone dalam kelas. menyalakan laptop. Apa ini? Handphone ya? Handphone di dalam kelas. Apalagi? Dilarang menyontek. Wih, banyak sekali ya. Dilarang menyontek. Apalagi? Di belakang. Gideon? Dilarang bolos. Wih, mantap. Ini sudah ada juga ini ya. Apalagi? Dilarang mencuri. Dilarang mencuri. Ya. Dilarang mencuri. Sudah atau masih ada lagi? Sudah. Dari kesepakatan ini, jangan sekali-sekali kamu melanggar ya. Kalau kamu melanggar, ini adalah kesepakatan yang kamu buat. Nanti kalau kamu melanggarnya berarti kenakan sanksi dari diri kamu sendiri. Oke, baik sudah. Jadi kita akan merubah ini kalimat ya. Nanti kamu isi di sini. Ini sudah Pak Guru sediakan stick note namanya. Nanti Pak Guru bagikan satu persatu dan kamu catat di sini untuk kesepakatan kelas. Tetapi kita rubah dulu dari kalimat di atas ini. Ini adalah kalimat yang negatif. Ya, kita rubah dia dalam bentuk kalimat yang positif. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang
Sekarang Pak Guru bagikan ya. Iya. Bagikan satu persatu. Satu orang nanti. Ya, oke. Jadi dari kalimat di atas ini kita rubah. Ya, kita rubah di dalam kalimat yang positif. Ya, yaitu salah satu contoh. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau masuk di dalam kalimat positifnya apa? Bertanggung jawab. Ya, itu salah satu contoh ya. Bertanggung jawab. Pak Guru tulis di sini. Ini Pak Guru kasih tambah saja ya supaya kamu paham. Ini adalah kalimat yang negatif. Ini yang positifnya. Jadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, bisa paham? Nah, kemudian dilarang maki apa itu? Kalau masuk di dalam kalimat yang negatif, yang positif. Saling menghargai. Ya? Saling menghargai. Saling menghargai. Pintar. Tepuk tangan dulu. Saling menghargai. Ya. Kemudian kita rubah lagi, ya. Kalimat dilarang ribut di apa ini? Ribut di saat guru mengajar, ya. Kita rubah di dalam kalimat yang apa kira-kira? Ya, sambil Pak Guru ini bagi ya. Sambil Pak Guru bagi supaya kamu isi di dalam stick note ini, nanti kita tempel sama-sama. Oke? Ya. Pak Guru bagi ini satu-satu ya. Oke. Ya, Pak Guru bagi. Ya. Baik, sudah, ini apa? Kita lanjut lagi, kalian isi sudah di situ supaya kita tempel. Nah, ini sudah masuk dalam kalimat yang Positif. Nah, kalimat positif kita sudah rubah tadi ya. Ini kalimat yang negatif ke kalimat yang positif. Kamu catat di situ. Salah satu contoh ini, jangan buang sampah sembarangan, berarti dia bertanggung jawab. Nah, silakan isi. Oke, sudah? Ya, kalau yang sudah selesai, maju tempel sudah. Siap? Bisa? Sudah? Ya, silakan. Tempel. Satu-satu. Ya. Tempel ya. Oke. Masuk. Semua sudah catat, Bang? Ya, tempel semua, hasilnya tempel semua di sini. Ya. Nanti Gideon bantu Pak Guru ya. Gideon bantu Pak Guru kalau ada yang catat di sini kesepakatan kelasnya sama, nanti kita kasih keluar di sini. Ya, ambil satu-satu saja ya. Sudah semua? Oke, baik Gideon. Maju Gideon bantu Pak Guru. Lihat yang sama di sini. Nanti tempelnya yang satu kalimat saja. Tidak usah sama-sama, ambil yang misalnya salah satu contoh ini saling menghargai, ambil satu saja. Jadi kalau ada lagi menghargai, simpan di luar, kita tempel di sini yang satu-satu saja. Hasil kesepakatan kelas. Ya, ambil satu saja. Tujuan itu tempel satu saja, simpan di luar.
Kita kasih lurus ya. Mana tadi? Ya. Ya, oke, baik sudah. Inilah hasil kesepakatan kelas yang kamu buat sendiri. Tepuk tangan semuanya. Dekat. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Jadi dari hasil kesepakatan kelas ini, jadi kamu semua jadi punya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang kamu buat. Oke, mungkin itu saja yang aku sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewinta dari PN Sata Palatungga kelas 9. Perkenalkan, nama saya Gideon dari SMP Sata Palatungga kelas 5. Perkenalkan, nama saya Femi dari SMP Negeri Sata Palatungga kelas 9. Hari ini kami sudah membuat kesepakatan kelas dengan Pak Ahyar. Semoga dengan kesepakatan kelas ini kami dapat bertanggung jawab sehingga kegiatan belajar mengajar kami berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Ahyar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Pak Ahyar. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Ahyar karena sudah memberikan begitu banyak pengalaman pembelajaran dan pengetahuan kepada saya dan kepada teman-teman guru terkait dengan budaya positif dan perilaku yang harus kita buat kepada peserta didik terkait dengan kesepakatan kelas dan peraturan sekolah yang tentunya itu sangat berbeda. Pak sudah memberikan pemahaman kepada kami terkait hal itu. Pak juga sudah memberikan pemahaman kepada kami juga terkait dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kita tidak melakukan pembeda-bedaan di dalam kelas, kita tidak memberikan diskriminasi kepada peserta didik ataupun hukuman-hukuman, melainkan kita memberikan penguatan yang teguran yang bersifat positif untuk mengembangkan perilaku baik dari peserta didik. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah memberikan begitu banyak pengalaman, begitu banyak pengetahuan untuk saya dan teman-teman guru untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di satuan pendidikan kita di SMP Sata Palatungga. Terima kasih.